Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sony dan yang terhormat rekan-rekan kalian. Di sini kami ada kelompok C, saya sendiri Gita Perstifanedli dan bersama rekan saya Maji Andini Rafael akan membawakan atau mempresentasikan jurnal yang ditulis oleh Wen Lung Fai dalam jurnal Asia Pacific Management Review dengan judul Constructing Assessment Indicators for Enterprises Employing Cloud IaaS. Adapun pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini dimulai dari introduction, literature review, methodology, development, and evaluation of hypervisor cloud computing service assessment indicators, findings and discussion. Lalu yang terakhir kita masuk ke conclusion and future work. Baiklah, pada kesempatan pertama saya akan menjelaskan dimulai dari introduction. Tidak bisa kita elakkan dalam zaman sekarang perkembangan TI itu sudah sukses, apalagi di dalam IaaS, seperti memori, prosesor, penyimpanan data, serta lingkungan komputasi jaringan sehingga memunculkan paradigma komputasi yang menjanjikan pada sistem komputasi. Nah, cloud computing atau komputasi awan ini dia mengacu pada aplikasi yang dikirimkan sebagai layanan melalui internet dan juga itu ada hardware atau perangkat keras serta perangkat lunak atau software yang menyediakan layanan ini sehingga sudah mengubah ekosistem industri khususnya di TI atau teknologi informasi. Cloud computing itu dia terdiri dari 3 layanan yang saling berhubungan, yaitu Platform as a Service atau PaaS, yang kedua Software as a Service atau SaaS, lalu yang ketiga ada Infrastructure as a Service atau IaaS. Baiklah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Platform as a Service. Platform as a Service ini dia sebagai layanan cloud pada jenis platform disediakan yang dalam bentuk platform, lalu dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di dalam platform tersebut. Contoh platformnya ini seperti Amazon Web Service, Facebook, dan lain-lain. Nah, pengguna dalam menggunakan platform ini dia bisa membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Lalu yang kedua yaitu Software as a Service atau SaaS. Software ini dia disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Contohnya seperti Google Apps, Office 365, Adobe Creative Cloud, dan masih banyak lainnya. Kalau di SaaS maksud saya, kita hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintain karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan sebagai layanan. Lalu cloud computing yang ketiga ini adalah Infrastructure as a Service atau IaaS. IaaS ini merupakan layanan cloud pada dasarnya adalah fisik kotak server dan komputer virtual. IaaS ini dia menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi seperti yang saya bilang di awal, server, jaringan, storage. Nah, kegunaan dari infrastruktur ini seperti pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatan secara fisik, tapi harus melakukan peliharaan rutin dan melakukan konfigurasi perangkat. Sehingga karena perkembangan TI sudah pesat, organisasi juga harus meningkatkan sumber daya komputer dan penyimpanan yang tersedia di lingkungan cloud tanpa berinvestasi pada peralatan TI mereka sendiri. Selain itu, mayoritas perusahaan ketika dia mengadopsi layanan cloud secara signifikan otomatis akan meningkatkan penggunaan paradigma IaaS untuk memenuhi permintaan computing, penyimpanan, dan jaringan yang terus meningkat baik di perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Selanjutnya, IaaS ini dia berguna juga memberikan
kemudahan bagi pengguna untuk pemrosesan, penyimpanan, dan sumber daya komputasi mendasar lainnya, di mana perangkat lunak termasuk perangkat lunak seperti operation system dan aplikasi. Nah, layanan IaaS Cloud ini dia bisa dibilang yang paling mudah diakses oleh perusahaan, karena perusahaan bisa beralih atau bermigrasi dari sistem yang ada ke cloud tanpa harus mengubah aplikasi. Ini tentu saja memudahkan perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, di dalam artikel juga disebutkan menurut laporan Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan atau Ministry of Economic Affairs of Taiwan 2010, IaaS ini akan menjadi fokus terbesar di pasar layanan cloud Taiwan dibandingkan dengan PaaS dan SaaS tadi, dan akan mencakup lebih dari 90% output industri khususnya di perusahaan. Oleh karena itu, perkembangan indikator penilaian untuk perusahaan yang menggunakan cloud IaaS ini menjadi fokus utama pada laporan dan penelitian dan merupakan konsep yang semakin penting, tidak hanya di penelitian tetapi dalam dunia nyata. Dalam IaaS ini dia ada istilahnya hypervisor. Nah, hypervisor ini adalah bagian dari software komputer, firmware, atau hardware yang membuat dan menjalankan virtual machine. Hypervisor itu sendiri adalah teknik virtualisasi yang memungkinkan beberapa operating system untuk berjalan bersamaan pada sebuah host. Nah, hypervisor ini juga dia menyajikan operating system host dengan platform operasi virtual dan mengelola eksekusi operating system host. Seperti contoh dari berbagai operating system yang berbagi sumber daya perangkat virtual itu seperti memori, prosesor, penyimpanan, dan jaringan. Jika kita memanfaatkan konsep hypervisor, indikator penilaian layanan cloud computing untuk perusahaan harus dibangun. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 3 kontribusi utama, yaitu upaya dilakukan untuk membangun indikator penilaian IaaS, khususnya di perusahaan Taiwan. 2, kerangka sistematis disajikan untuk mengelompokkan perilaku perusahaan terhadap IaaS. Lalu yang ketiga, berdasarkan model keberhasilan sistem informasi untuk indikator yang disimpulkan oleh Dillon dan McLean, karakteristik terkait layanan cloud computing dan hypervisor itu harus diadopsi. Selanjutnya, kita akan memasuki bab 2, yaitu literatur review dengan terdapat 4 subbab dimulai dari infrastructure as a service, penilaian hypervisor, model keberhasilan sistem informasi dan nilai yang dirasakan, lalu yang keempat indikator penilaian untuk layanan cloud. Baiklah, yang pertama saya akan secara singkat menjelaskan infrastruktur sebagai layanan atau infrastructure as a service. Menurut National Institute of Standard and Technology atau yang disingkat dengan NIST, mendefinisikan bahwa arsitektur layanan cloud computing itu dia menggabungkan antara SaaS, PaaS, dan juga IaaS. Tapi tergantung pada siapa yang perlu menyediakan layanan, memantau penggunaan sumber daya komputasi, dan memberikan laporan. Selain itu, berdasarkan definisi NIST tadi, karakteristik penting dari cloud computing adalah dia itu bergeraknya cepat dan pertumbuhannya cepat, layanannya bisa diukur, dan pengumpulan sumber daya itu dia valid. Sehingga dengan mempelajari literatur layanan cloud computing, maka bisa mengkategorikan karakteristik tertentu. Lalu yang kedua, ada penilaian hypervisor. Nah, dalam penilaian hypervisor ini, kita harus mengevaluasi layanan cloud computing untuk hypervisor yang memerlukan seperangkat kriteria umum untuk dijadikan kriterianya itu lalu untuk dijadikan perbandingan. Tentu saja ada tujuannya. Tujuannya yaitu untuk membangun indikator penilaian untuk perusahaan yang berkaitan dengan IaaS. Nah, kategori umum yang diperlukan untuk penilaian hypervisor ini dia
Ada 6 kelompok utama seperti penyimpanan, virtualisasi, jaringan, manajemen keamanan, dan dukungan dari vendor. Lalu subbab ketiga kita akan membahas mengenai model keberhasilan sistem informasi dan nilai yang dirasakan. Nah, model keberhasilan sistem informasi ini atau information system sudah dijelaskan oleh Dillon dan McLean karena model mereka ini telah mendapat banyak perhatian dan telah diterapkan pada berbagai konteks untuk menerapkan teknologi, baik itu di bidang akademisi maupun praktisi. Sehingga model keberhasilan sistem informasi ini juga telah cukup stabil untuk menilai pasca penerimaan dan juga model ini juga mampu memperkirakan perilaku pengguna secara efektif. Terlebih lagi banyak perusahaan mengacu pada model ini karena perusahaan tentu saja ingin meningkatkan tingkat keberhasilan saat menggunakan IT yang baru seperti Cloud IaaS. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian ini juga dilakukan pengukuran kinerja sistem dan kualitas layanan. Kemudian dia akan memasukkan konsep persepsi nilai yang diterapkan untuk mengatasi kurangnya indikator penilaian layanan cloud computing. Dalam studi ini juga penilaian nilai yang dirasakan dari masa lalu juga digunakan, di mana layanan cloud computing hypervisor yang digunakan sebagai dasar penilaian. Dengan layanan cloud computing, maka pengguna harusnya bisa membayar biaya sewa atau leasing untuk memperoleh layanan sistem informasi. Penggunaan sumber daya teknologi informasi yang fleksibel merupakan cara yang lebih hemat biaya untuk memperoleh nilai. Nah, sedangkan nilai yang dirasakan ini menyediakan struktur di mana seseorang bisa menilai apakah layanan cloud computing memiliki nilai. Lalu yang keempat, subbab keempat yaitu adalah indikator penilaian untuk layanan cloud. Nah, mengenai indikator penilaian untuk layanan cloud ini, ternyata sudah ada studi sebelumnya telah membahas tentang tren TI yang muncul dan indikator penilaian keamanan cloud. Sehingga studi dalam penelitian ini untuk perspektif teknis. Contohnya untuk meninjau konteks antara layanan cloud, Industri 4.0, Internet of Things, dan Big Data. Nah, sehingga untuk menggunakan metode penilaian komprehensif, perusahaan harus menggabungkan antara penilaian yang maju dan harus ada umpan balik untuk menilai keamanan cloud yang sebenarnya agar kita bisa mengetahui kondisi perusahaan apakah cocok menggunakan IaaS atau malah juga tidak cocok. Dan juga perusahaan harus memverifikasi rasionalitas dan kepraktisan sistem indikator penilaian keamanan cloud. Dalam indikator penilaian untuk layanan cloud ini menggunakan dua teori, yaitu teori ketergantungan sumber daya dan teori biaya transaksi. Subbab kelima dari bab 2 yaitu teori ketergantungan sumber daya dan teori biaya transaksi. Nah, model keberhasilan sistem informasi yang diperbarui ini berfokus pada pengukuran kinerja sistem dan kualitas layanan yang tidak membandai dalam hal layanan cloud computing. Layanan cloud computing itu sendiri mempunyai struktur yang berbeda dari sistem informasi sebelumnya dalam hal virtualisasi dan biaya, sehingga daripada hanya menilai model keberhasilan sistem informasi yang diperbarui, maka maka penelitian ini juga akan menggunakan teori biaya transaksi sebagai indikator penilaian. Baiklah, selanjutnya akan membahas mengenai metodologi. Yang pertama itu subbab yang pertama ada profil partisipan. Sebelum saya memasuki pembahasan ke profil partisipan, saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. The Delphi Technique merupakan metode yang digunakan dan diteliti dalam
penelitian ini. Metode Delphi ini adalah metode yang diterima secara luas yang untuk mengumpulkan data dari responden berdasarkan keahlian mereka, lalu digunakan secara luas dalam penelitian SI untuk mengidentifikasi, lalu memberi nomor atau peringkat berdasarkan isu-isu utama yang untuk menjadi perhatian manajemen. Kalau dalam penelitian ini sendiri, teknik Delphi adalah metode yang diterima luas untuk mengumpulkan data dari responden dalam domain keahlian. Lalu teknik ini juga dirancang sebagai proses komunikasi kelompok yang bertujuan untuk mencapai pendapat tentang masalah di dalam dunia nyata itu seperti apa. Dan juga teknik Delphi ini melalui tinjauan literatur untuk mengembangkan indikator penilaian, mengoreksi dan menganalisis indikator awal, dan mengerucutkan indikator awal untuk membangun indikator penelitian layanan cloud computing hypervisor. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik Delphi itu dia menyatakan ada keuntungan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan tingkat respons pada fase pertama. Lalu yang kedua, memberikan landasan yang kuat dalam pekerjaan yang akan dikembangkan dari sebelumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk menjelaskan mengenai metodologi dari profil partisipan. Untuk teknik fase pertama, partisipasi manajer proyek berpengalaman dan pengembang senior dari proyek implementasi cloud computing. Berarti yang dijadikan profil partisipan di sini maksudnya adalah staf TI atau di bidang TI, serta mencari klien. Hal ini dicapai dengan mendekati beberapa karyawan senior dari tim IAAS dari Institute for Information Industry di Taiwan. Lalu yang kedua, ada fase pertama, desain indikator awal. Model keberhasilan sistem informasi yang diperbarui dari Dillon dan McLean diadopsi untuk dimensi dasar, lalu indikator dikoreksi oleh IAAS dan karakteristik terkait layanan cloud computing hypervisor. Untuk selanjutnya, indikator-indikator tersebut digabungkan dengan indikator nilai yang dipersepsikan untuk mengkompensasi keterangan dari indikator-indikator tersebut. Hasil dari desain indikator awal ini, teori ketergantungan sumber daya dan teori biaya transaksi digunakan guna memperkuat indikator dan membangun pemikiran indikator penilaian layanan cloud computing hypervisor. Baiklah, untuk fase kedua, subbab 3 ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Margi. Kepada Mbak Margi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tika atas kesempatannya dan penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk fase kedua dari metodologi penelitian ini, yaitu menyesuaikan indikator awal. Nah, penilaian layanan cloud computing dalam penelitian ini kan diarahkan ke bidang penelitian dan informasi baru. Maka pengguna di sini harus mengandalkan saran dan pengalaman para ahli untuk mencapai konsensus. Nah, dengan demikian, dengan menggunakan teknik Delphi, indikator penilaian awal dari tahap pertama atau fase pertama disesuaikan dengan pandangan kelompok ahli. Indikator awal ini disesuaikan melalui proses yang berulang sampai konsisten dengan pendapat dari kelompok ahli. Selanjutnya untuk poin yang keempat, yaitu pengembangan dan evaluasi indikator penilaian layanan cloud computing, hypervisor cloud computing. Nah, di sini terdapat 4 indikator penilaian untuk kualitas informasi, kemudian indikator penilaian untuk kualitas sistem, indikator penilaian untuk kualitas layanan, dan indikator penilaian untuk nilai yang dirasakan.
Yang pertama, indikator penilaian untuk kualitas informasi. Di sini terdapat 8 indikator elemen ya. Juga ditunjukkan dalam penelitian ini bahwa rata-rata dari indikator penilaian untuk kualitas informasi secara keseluruhan yaitu sebesar 4,46. Nah, di sini juga ditunjukkan bahwa hypervisor provides reliable data backup ini memiliki nilai min sebesar 4,73 dan diikuti dengan hypervisor provide score billing statement information atau penyediaan informasi tagihan yang benar dengan nilai min sebesar 4,67. Ini berarti dalam penilaian layanan cloud computing, perusahaan itu harus terlebih dahulu mengevaluasi keandalan dari hypervisor data backup-nya, karena seperti yang kita tahu bahwa data ini kan merupakan aset terpenting yang perlu dilindungi. Nah, kemudian manfaat apa aja sih manfaat lain dari cloud computing? Nah, jadi manfaat lain dari cloud computing ini yaitu adanya penghematan biaya. Nah, pembayaran cloud computing ini ditentukan oleh biaya yang berbasis dengan penggunaan. Nah, dengan demikian, penagihan yang benar dan pembuatan laporan penting bagi perusahaan. Kemudian, pada indikator penilaian untuk kualitas sistem, di sini ditunjukkan bahwa nilai rata-rata secara keseluruhan dari indikator-indikator yang terdapat di kualitas sistem ini yaitu sebesar 4,39, yang berarti indikator-indikator dalamnya ini dianggap penting. Nah, pada posisi pertama yaitu hypervisor ini provides more than 99.9% of time dengan nilai minnya itu sebesar 4,87. Kemudian pada poin yang kedua yaitu penyediaan mekanisme keamanan informasi yang baik atau hypervisor provides good protection capability itu memiliki nilai min sebesar 4,73. Nah, oleh karena itu untuk memastikan kesinambungan layanan sistem informasi saat ini terkait erat dengan operasi bisnis dan kelainan layanan seringkali berdampak pada operasi bisnis. Dan itu operasional lanjutan atau operasional kapabilitas ini sangat penting ya. Selain itu juga karena keamanan informasi ini sering mempengaruhi operasi, perusahaan itu harus menganggap serius mekanisme keamanan informasi. Next, indikator penilaian untuk kualitas layanan. Nah, di sini ditunjukkan bahwa nilai rata-rata keseluruhan dari indikator penilaian untuk kualitas layanan ini yaitu sebesar 4,41 dan menunjukkan bahwa kategori indikator ini dianggap penting ya. Pada tabel yang ini, tabel 8 ini telah ditunjukkan bahwa kemampuan hypervisor dalam bertukar informasi rahasia antara perusahaan itu merupakan fitur yang paling berharga. Ini bisa dilihat dengan bisa dibuktikan dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 4,8 dan kemudian diikuti dengan penyediaan layanan pelanggan sepanjang tahun. Nah, di sini ditunjukkan juga bahwa nilai rata-rata penilaiannya itu sebesar 4,6. Oleh karena itu, cloud computing ini merupakan layanan yang baru muncul. Banyak sampai situ aja ya. Oke, selanjutnya indikator penilaian untuk perceived value. Nah, di sini ditunjukkan bahwa nilai rata-rata keseluruhan dari indikator perceived value ini yaitu sebesar 4,4. Nah, ini juga pada tabel sebelumnya juga menunjukkan bahwa
nilai keseluruhan yang lebih tinggi dari biaya aktual itu dianggap sebagai metrik terpenting dalam kategori ini. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai ini sebesar 4,3. Kemudian diikuti oleh reputasi pemasok hypervisor, yaitu dengan nilai ini sebesar 4,6. Oleh karena itu, karena cloud computing ini merupakan layanan yang baru muncul, maka nilai uang dan reputasi yang baik ini sangat penting dalam mendapatkan kepercayaan dari pengguna. Rata dan modus standar yang lebih tinggi dari derajat kepentingan di sini juga ditunjukkan bahwa nilainya itu sebesar min 3,5 untuk 4 perspektif dengan 39 indikator. Selanjutnya mengenai findings and discussion untuk terkait 4 indikator tadi, yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, dan perceived value. Yang pertama, kualitas informasi. Nah, indikator penilaian yang terkait dengan kualitas informasi, penyediaan backup data yang andal dinilai paling tinggi itu nilainya sebesar 4,73, kemudian diikuti oleh penyediaan informasi informasi laporan kajian yang benar, yaitu dengan nilainya itu sebesar 4,67. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dua indikator penilaian yang paling penting dalam kualitas informasi yaitu penyediaan cadangan data yang andal dan informasi laporan kajian yang benar. Nah, maka perusahaan itu harus mempertimbangkan layanan hypervisor cloud computing untuk perlindungan backup data karena hal tersebut penting untuk memastikan bahwa data yang penting itu tidak hilang. Kemudian selanjutnya kualitas sistem. Pada kualitas sistem terdapat dua indikator yang nilai yang paling tinggi dalam kategori kualitas sistem, yaitu indikator uptime dan mekanisme keamanan informasi. Nah, ini ditandai dengan nilai indikator uptime itu sebesar 4,87 dan mekanisme keamanan informasi sebesar 4,73. Nah, hasil penelitian di sini menunjukkan bahwa dua indikator penilaian yang paling penting itu penyediaan uptime lebih dari 9,9% dan mekanisme keamanan informasi yang baik. Nah, oleh karena itu, perusahaan yang mengadopsi layanan cloud computing harus mempertimbangkan stabilitas sistem untuk terus menyediakan layanan yang normal dan memastikan akses ke cloud computing kapan saja dan di mana saja. Kemudian pada indikator kualitas layanan, di sini ditunjukkan bahwa kemampuan hypervisor untuk bertukar informasi rahasia antar perusahaan ini merupakan fitur yang paling berharga, ditandai dengan nilai sebesar 4,8 dan kemudian diikuti oleh penyediaan layanan pelanggan sepanjang tahun dengan nilai ini sebesar 4,6. Nah, hasil penelitian di sini menunjukkan bahwa dua indikator penilaian yang paling penting adalah kemampuan untuk bertukar informasi rahasia dan kemampuan untuk menyediakan layanan pelanggan sepanjang tahun. Selanjutnya pada perceived value dalam kategori ini nilai keseluruhan yang lebih tinggi dari biaya sebenarnya dianggap sebagai metrik terpenting dalam kategori ini. Ditandai dengan nilainya sebesar 4,73. Kemudian diikuti oleh reputasi pemasok hypervisor, yaitu nilainya sebesar 4,6. Nah, pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dua indikator yang paling penting dalam perceived value yaitu nilai keseluruhan di atas biaya sewa dan reputasi pemasok yang baik. Selanjutnya, conclusion dan future work. Nah, pendekatan yang disajikan dalam penelitian ini itu memiliki keterbatasan. Seperti yang pertama,
Dengan diketahui bahwa layanan computing hypervisor ini merupakan area penelitian yang baru ya. Oleh karena itu, literatur yang terkait ini dan yang relevan juga jarang ditemui. Dan kemudian para ahli mengenai indikator penilaian cloud computing hypervisor ini juga tidak tersedia. Nah, kemudian data ini dibatasi oleh unsur batasan yang melekat pada metode Delphi. Jadi hasil dalam penelitian ini tidak dapat mewakili pendapat umum dari semua ahli dan hanya dapat dianggap sebagai hasil penelitian eksplorasi. Nah, selanjutnya pada penelitian di masa depan atau studi di masa depan itu dapat direncanakan untuk menyajikan proposal two-point proposal, yaitu yang pertama membuat masa depan layanan cloud computing itu lebih banyak tersedia dan umum digunakan. Kemudian yang kedua atau yang lain itu melakukan studi pengguna skala besar yang menerapkan analisis faktor dan metode penelitian lainnya. Nah, hal ini bertujuan untuk membandingkan hasil dan meningkatkan reliabilitas dan validitas indikator penilaian dengan menggunakan sejumlah besar sampel untuk diverifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.